Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya muliakan saudara Sofwan Bakar, Syekh bagi penempatan zawiyah ini, dan semua para jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Marilah kita sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berjanji apabila kita bersyukur akan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Akan ditambah nikmat-nikmat yang ada pada kita. Dan pertambahan itu kita harap dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai modal untuk bertemu dengan Allah atau liqa' Rabbi. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang walaupun tidak tahu tulis, walaupun tidak tahu baca, tapi Allah memberi keistimewaan yang maha luar biasa kepadanya, yaitu dapat membaca hati-hati manusia dan dapat merubahnya, mendidiknya daripada jahiliyah kepada Islam yang jamin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam", bahwasanya sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sejak dari pagi tadi sampai tengah hari dan sampai petang, saya berfikir terus-terusan apa yang saya mau sampaikan dalam majlis ini pada malam ini. Sehingga sampai waktu maghrib belum ada keputusan lagi apa yang saya mau hidangkan pada malam ini. Ini kalau dikira buat jamuan dah bahaya nih. Kenapa? Harus dipersiapkan sehari atau 2 hari sebelumnya, sebelum tamu datang. Jadi persiapan harus ada. Dan harus tentukan jenis lauk apa mau dihidangkan, nasi apa mau dihidangkan. Apa nasi biryani, nasi bukhara, ataupun masakan Melayu. Sedangkan malam ini adalah sebuah majlis ta'lim, majlis pengajian yang perlu dihidangkan satu resipi makanan yang kalaupun tidak enak, tidak menjadikan para hadirin bosan, jemu dan benci. Tapi sampai maghrib tadi saya belum tentukan apa yang saya mau sampaikan dalam majlis ini. Saya sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya ada satu ketetapan di dalam hati saya bahwasanya pada malam ini saya ingin membahas mengenai manusia mencari kekuatan. Dan kekuatan itu sebenarnya ada di kita, tapi mungkin kita terlupakannya ataupun kita tidak mau mempedulikannya.
Secara fitrah, semua manusia di muka bumi ini mau jadi orang unggul, orang istimewa. Tak ada dia mau dihina-hinakan. Hatta orang hina sekalipun tak mau dihinakan, apalagi orang mulia. Dan orang yang sudah punya kekuatan, dia ingin ada kekuatan yang lebih dari apa yang dia miliki. Apalagi yang tidak punya kekuatan, mereka akan cari, meraba-raba ke sana sini untuk mencari sebuah kekuatan yang akan menjadikan dia manusia istimewa. Yang saya maksud kekuatan di sini ialah bukan di segi kedudukan politik, bukan kekuatan ekonomi, bukan di segi banyaknya ilmu pengetahuan, tetapi kekuatan spiritual, spirit rohani. Karena manusia perlu sebuah ketenangan, mutmainnah. Itu adalah kekuatan yang paling mahal dalam hidup, dan semua orang mencarinya, di timur atau di barat, di selatan atau di utara, di tengah dunia ataupun di pinggir dunia. Orang akan cari kekuatan ini. Oleh sebab itu, segala bentuk yang menjanjikan akan memberi kekuatan rohani, kekuatan spiritual, manusia akan cari dan memburunya. Mereka sanggup mengikuti kursus-kursus yang dibayar dengan harga 4.000-5.000 ringgit, pergi ke tempat yang jauh, diuji dengan berbagai cabaran-cabaran. Mereka tempuh semua ini. Bahkan ada yang menempuh jalan-jalan yang sangat berbahaya, memilih untuk tinggal di padang pasir untuk mencoba tawakal kepada Allah, memilih untuk tinggal di hutan-hutan, di air-air terjun yang dingin, duduk di bawah curahan air yang sangat deras, coba untuk mencari kekuatan, berendam dalam air berbulan-bulan. Semua ini adalah dalam usaha untuk mendapat sesuatu yang dinamakan kekuatan rohani. Ada dua kekuatan rohani yang menjadi pilihan umat manusia. Sesuatu yang hitam, yang disebut black atau black magic. Yang satu yang putih, yaitu yang hak, yang datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dua-dua kekuatan ini merebut pengaruhnya di muka bumi. Cuma ada sedikit perbedaan. Di tempat yang hak, yang putih itu, ada orang mencari kekuatan rohani dengan cara yang salah. Di jalan yang hak, dia cari kekuatan rohani, caranya salah. Di jalan yang hitam, yang salah, memang caranya sudah salah, apalagi hasilnya. Tapi di dunia yang serba modern ini, yang batil sekalipun telah digilap hingga mengkilat di luarnya, hingga tidak menampak lagi isi-isi kebatilannya. Ini kita lihat dalam usaha-usaha yang dibuat tokoh-tokoh Yahudi dalam mempengaruhi kaum muslimin melalui training-training, latihan-latihan spiritual yang mereka buat. Contohnya mind control dan macam-macam lagi jenis nama kursus-kursus, hingga sanggup jalan di atas api seperti Hindu, padahal yang melakukannya bukan Hindu lagi. Dulu Hindu, sekarang Yahudi. Cuba memotong bahagian-bahagian tubuh, kemudian ditangkup semula. Macam-macam bentuk untuk membuktikan kekuatan spiritual. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia perlu kekuatan spiritual karena dia perlu ketenangan hidup. Dia perlu merasa lebih.
dan dia perlu masa lebih kuat dari orang lain. Dalam mencari inilah, untuk mencapai kepada hak dan kebenaran, banyak orang terseleweng karena terburu nafsu, karena mau cepat berhasil, maka mereka menempuh jalan-jalan yang tidak hak, dan akhirnya jalan yang ditempuh itu membawa mereka kepada penyelewengan. Saya tidak mau nyinggung soal seleweng atau tidak, dan saya tidak mau juga menyentuh soal kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada orang-orang yang di atas jalan yang benar. Tapi apa yang saya mau sampaikan pada hari ini ialah bahwasanya kita di zaman ini sedang menempuh musim atau arus gelombang kegoncangan yang luar biasa, yang menggoncang iman kita, yang menjadikan kita hidup tidak tenang. Kita bermusuh dengan banyak pihak. Allah Ta'ala jelaskan bahwasanya di antara musuh kita ialah anak istri kita sendiri. Di antara musuh kita ialah orang muslim sendiri. Untuk menghadapi semua ini, kita perlu ada kekuatan, di mana salah satunya kita tidak mau kalah, atau kalaupun dimusuhi, kita tidak merasa terancam. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau tak digoncang pun banyak orang yang sudah takut dan duka cita sekarang. Bahasa yang mereka pakai stres, sebenarnya ialah rasa takut dan rasa duka cita. Bahasa yang mereka pakai stres, karena ini telah dibalut oleh bahasa barat. Hakikatnya ialah rasa takut dan rasa duka cita, cemas dengan kehidupan yang mesti dilalui setiap hari. Oleh sebab itu sekarang ini ubat penenang laku. Dan kenapa anak-anak muda isap dadah? Kenapa mereka terlibat dalam ubat-ubat terlarang, narkoba kalau istilah Indonesia? Karena ingin merawat hati sendiri yang gelisah, yang cemas. Dulu orang tidak memerlukan ini, karena dunia itu aman, dunia itu tenang, masyarakat damai, kegelisahan tidak ada, kalau ada pun sedikit. Sekarang peratus kegelisahan tinggi, dan jumlah orang yang gelisah itu terlalu ramai, yang tenang sangat sedikit. Yang saya maksudkan dengan kekuatan yang diburu oleh manusia, dicari oleh manusia, ialah kekuatan untuk melawan kegelisahan itu, untuk melawan kecemasan hidup, untuk melawan rasa takut dan duka cita. Tapi karena mereka salah cari, akhirnya mereka cari yang magic. Manusia pada hari ini sudah tidak tahu apa yang dia mau cari. Sebab itu dalam sebuah hadis, ada orang yang membunuh orang dan dia tidak tahu kenapa dia bunuh. Dan ada orang yang terbunuh dan dia tidak tahu kenapa dia terbunuh. Ini zamannya. Kenapa sampai begitu sekali? Rasul sudah menyebutnya 1400 tahun yang lalu. Ya, karena kegelisahan sangat tinggi. Dan mereka tidak tahu apa yang mereka perlukan. Meraba-rabalah mereka seperti orang buta. Tapi yang buta bukan matanya, yang buta ialah hatinya. La ta'mal absar. Tidaklah buta matanya, walakin, tetapi yang buta ialah mata hati. Jadi sekarang banyak pada hakikatnya orang buta. Pada hakikat banyak orang buta. Pada syariat yang nyatanya tak banyak orang buta. Dan pengobatan terhadap mata manusia yang cacat, cedera, yang